Mark Anthony Tildesley lahir pada tanggal 31 Agustus 1976 di Wokingham, Berkshire, Inggris. Ia merupakan seorang putra dari pasangan John Tildesley dan Lavinia Gladys Tildesley. Dia adalah adik bungsu dari saudaranya, Christopher dan Christina. Mark bersekolah di Palmerston of E Junior School di Norris Avenue di Wokingham. Keluarga Tildesley tinggal di One Rose Court di Rose Street di pusat kota Wokingham. Model rumah di sana kebanyakan berbentuk pondok kecil semi terpisah dan pavilion bungalow yang bersebelahan. Namun, pavilion tersebut kini dihancurkan dan dibangun kembali sebagai rumah terpisah yang disebut La Rose Court pada tahun 2010 yang meninggalkan pondok asli sebagai teras tengah. Pada tanggal 25 Mei 1984, liburan sekolah tengah semester musim semi telah tiba. Frank Ayers Funfair yang biasa datang ke lapangan karnaval di Wellington Road di Wokingham 4 kali dalam setahun, kembali hadir selama minggu liburan itu. Saat itu, Mark ingin sekali pergi ke pasar malam, tetapi ia tidak memiliki cukup uang, karena uang sakunya hanya 30 pound sterling seminggu. Jadi dia berinisiatif mencari tambahan dengan bekerja, mengembalikan troli dari lokasi Tesco di Denmark Street ke tempat asalnya. Dan ia berhasil mendapatkan 10 pound sterling yang diberikan pelanggan mereka. Pada hari Minggu sore, tanggal 1 Juni 1984, Mark bertemu dengan seorang pria di luar candy shop di Denmark Street yang terletak 20 meter dari lokasi Tesco. Pria itu memberinya koin 50 pounds untuk ia membeli beberapa permen. Asisten toko yang telah melayani Mark berkali-kali sebelumnya, Margaret Hickman, berpikir hal itu aneh, karena biasanya dia hanya membayar dalam keping 10 pounds. Pria itu berkata, dia akan pergi ke pasar malam dan dia akan membayarkan Mark untuk naik Dow Jones pada malam itu. Setelah makan malam, tepat setelah pukul 5:30 sore, Mark pergi dari One Rose Court dengan barang kesayangannya, sepeda rally Tomahawk emas bekas, untuk berangkat ke pasar malam yang dibuka pada pukul 6 sore. Dia berjanji akan kembali ke rumah pada pukul 19:30 pada ibunya dan berkata, "Jangan khawatir ibu, aku pasti akan pulang tepat waktu kok." Ketika di jalan, ia bertemu dengan 2 orang temannya yang sedang berada di kota saat itu. Tetapi mereka berkata akan pulang dulu dan kemudian pergi ke pasar malam. Jadi, Mark memutuskan untuk berangkat ke pasar malam sendirian. Pada pukul 7:30 malam, Mark yang berjanji untuk pulang belum juga muncul. Setelah 30 menit berlalu, pada pukul 8:00 malam, orang tuanya menyusulnya ke pasar malam itu untuk mencarinya dengan keadaan panik dan khawatir. Sesampainya di sana, mereka hanya menemukan sepedanya yang terlihat dirantai ke pagar di dekat pintu masuk pasar malam. Setelah menghabiskan waktu 1 jam mencari di sekitar lokasi tanpa hasil, orang tuanya pulang ke rumah dengan membawa sepedanya. Ketika di rumah, mereka juga bertanya pada kakak Mark, Christopher, yang sedang menonton televisi tentang keberadaan adiknya, tetapi ia berkata tidak melihat Mark dimanapun dan tidak ada tanda-tanda darinya. Pada pukul 10 malam, ibu Mark, Lavinia, menelpon polisi setempat untuk melaporkan bahwa putranya hilang dan menanyakan apakah mereka mendengar sesuatu.
Namun, polisi menyarankan agar dia menelpon kembali dalam 1 jam. Sementara itu, dia juga menelpon kakak Mark, Christina, yang sudah berkeluarga di Wickhamstead, dan suaminya, Ted, untuk ikut mencari Mark di pasar malam. Polisi Thames Valley melakukan pencarian intensif dan menyeluruh di area Wokingham. Mereka juga mengerahkan helikopter dan mencari di pasar malam menggunakan pengeras suara serta mencari di sungai, aliran sungai, danau, dan kolam di dekatnya. Alat detektor panas untuk mendeteksi mayat juga dipinjam dari polisi metropolitan. Sehari setelah Mark hilang, semua pekerja dan pemilik kios di pasar malam diinterogasi. Bahkan, 29 jalan di pusat kota Wokingham yang terdiri dari 960 toko, bisnis, dan rumah juga dijangkau oleh petugas dari pintu ke pintu. Pada akhir pekan berikutnya, tanggal 9 sampai 10 Juni 1984, 15 polisi dan 2 anjing pelacak bekerja sama dengan 100 tentara dari Batalion Pelatihan Royal Electrical and Mechanical Engineers di Garnison Arborfield untuk mencari di sisi selatan Wokingham dari Barkham Road hingga Amon Corner. Usaha mereka tidak menemukan hasil. 2 minggu setelah hilangnya Mark, Detektif Superintendent Roger Nicklin harus mengakui jika polisi masih sama sekali tidak tahu tentang keberadaan Mark. Seorang masinis kereta api di jalur Guildford Reading melaporkan melihat seekor rubah yang membawa apa yang tampak seperti lengan anak kecil di mulutnya, tetapi ternyata itu adalah tulang binatang. Bau kuat dari daging yang membusuk juga dilaporkan di desa terdekat Crowthorne, tetapi ternyata ini adalah domba busuk. Selain kampanye poster nasional yang diluncurkan, dengan setiap kantor polisi di negara itu memajangnya, hilangnya Mark mendapat liputan berita regional dan nasional. Wokingham Times, The Times of London, Daily Mail, dan Daily Mirror semuanya menulis tentang kisah tersebut, dan kasus ini juga diliput dalam Thames News ITV. Pada tanggal 7 Juni, kasus ini juga disebutkan pada episode perdana serial televisi BBC Crime Watch UK. Karena acara ini, pihak BBC menerima 400 panggilan telepon yang ditujukan untuk polisi oleh anggota masyarakat umum. Selain itu, beberapa saksi melaporkan melihat seorang anak laki-laki yang sesuai dengan deskripsi Mark diseret paksa dari pasar malam oleh seorang pria bungkuk antara jam 7 sampai 8 malam itu. Penampakan yang sama terjadi di Cockpit Footpath, di sudut Denmark Street dan Langborough Road, serta di Jalan Langborough nomor 9 dan nomor 51. Di malam yang sama, seorang saksi juga melaporkan melihat seorang anak laki-laki yang mirip dengan Mark duduk di dinding tempat parkir Waitrose di Rose Street dengan sepeda yang mirip milik Mark di sampingnya pada pukul 8:10 malam. Namun, orang tuanya menemukan sepeda Mark di rantai di pagar dekat pintu masuk pasar malam. Informasi itu tidak akurat. Sehari setelah siaran Crime Watch UK pertama, polisi merekam rekonstruksi video pertama mereka. Seorang anak laki-laki lokal berusia 7 tahun yang mengenakan pakaian yang mirip Mark difilmkan di sekitar Rose Street dan di pasar malam. Meskipun hanya rekonstruksi parsial, tetapi itu mendapat tanggapan positif. 2 hari sebelum peringatan 1 tahun hilangnya Mark, dan dengan Frank Ayers Funfair kembali ke Wokingham,
rekonstruksi polisi kedua difilmkan. Ini termasuk pengambilan gambar di Rose Court, Rose Street, Broad Street, Denmark Street, Carnival Field, dan Langborough Road. Paul Little yang berusia 10 tahun memainkan peran Mark, sementara Peter Russell memainkan peran Stooping Man. Dalam rekonstruksi kedua ini, kasus Mark diprogram hanya dalam waktu 1 tahun. Rekaman tersebut ditayangkan pada pukul 9:25 malam pada 13 Juni 1985 di Crime Watch UK. Ibunya, Lavinia, juga ikut andil dalam rekonstruksi penuh dari saat-saat terakhir Mark disiarkan, dan lebih dari 1.000 orang menelpon untuk memberikan informasi. Itu adalah salah satu jumlah tertinggi dalam sejarah program tersebut. Secara keseluruhan, polisi menerima tanggapan publik yang sangat besar dengan lebih dari 1.200 orang yang berbeda menelpon dan memberikan 2.500 petunjuk potensial. Tetapi hanya sedikit bukti konkret yang muncul. Sehingga polisi Thames Valley tidak pernah menerima terobosan apapun yang mengarah pada kemungkinan Mark akan ditemukan hidup-hidup atau dalam skenario terburuk, penemuan identitas pelaku atau penemuan jasadnya. Penyelidikan awal dipimpin oleh Detektif Constable Geoff Gilbert. Kebetulan Detektif Constable mengenal Mark karena ibunya bekerja di kantor polisi Wokingham. Sejak awal, polisi Wokingham tidak siap untuk tugas besar seperti itu. Hanya 4 petugas yang ditugaskan untuk kasus ini, sehingga polisi Thames Valley kekurangan staf karena banyak petugas yang berada di tempat lain untuk menghadapi pemogokan penambang 1984 sampai 1985. Karena kantor polisi Wokingham terlalu kecil, jadi mereka menggunakan gudang lotengnya sebagai kantor insiden dan mendirikan kantor keliling di pasar malam. Selain itu, polisi juga terpaksa menggunakan gereja baptis Wokingham di Milton Road, Wokingham, yang berlokasi tepat di belakang kantor polisi sebagai ruang pertemuan mereka. Setelah 6 minggu, kasus ini semakin meluas sehingga polisi Thames Valley harus memindahkan kantor insiden ke Sulham-Stead dekat Newbury. Polisi memeriksa keluarga Tildesley karena merasa ada yang aneh dengan perbedaan usia yang sangat jauh antara Mark dan kakak-kakaknya. Mereka berpikir, bisa saja Mark adalah putra dari Christina, bukan Lavinia. Detektif Constable yang menyelidikinya kemudian dianggap konyol oleh ibunya, Lavinia. Kakak laki-lakinya, Christopher, yang bertengkar dengannya pada hari itu, pada awalnya pernah menjadi tersangka utama, tetapi segera dikesampingkan. Pada tanggal 7 Juni 1984, Crime Watch UK menayangkan kasus ini lagi. Mereka mendapat 2 panggilan telepon anonim yang mengatakan bila mereka mencurigai seorang pekerja pasar malam bernama Martin Early adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Mark. Dia bekerja di pasar malam selama 11 tahun dan ada di sana pada malam Mark menghilang. Atas laporan itu, kepolisian segera mendatangi Martin. Kemudian ia ditangkap dan mengakui penculikan itu. Ia berkata, jika saat itu ia memperkosa dan membunuhnya di karavan miliknya. Pengakuan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh seorang ahli hipnotis tentang kemungkinan apa yang terjadi pada Mark. Namun, dia mengubah ceritanya berkali-kali, sehingga menjadi tidak dapat dipercaya, dan detektif berpikir dia bukanlah pelakunya. Pada 16 Agustus 1984,
polisi metropolitan menginterogasi pekerja pasar malam lainnya, Sydney Cook, di rumahnya di London. Itu terjadi karena ada salah satu rekannya yang memberitahu detektif tentang perilakunya yang mencurigakan terhadap anak laki-laki di masa lalu. Polisi bertanya pada Sydney, apakah dia berada di Wokingham pada malam hilangnya Mark? Dia menjawab, bila saat itu dia bekerja di sebuah pameran di seberang kantor polisi West Hendon di London malam itu. Dan pemilik pameran, Rosie Gray, mengkonfirmasi jika Sydney adalah karyawannya. Oleh karena itu, ia tetap tercatat dalam berkas tetapi dihapus dari tersangka. Pada bulan Oktober 1984, karena semakin sedikit petunjuk yang mereka dapatkan, polisi Thames Valley mulai menghentikan penyelidikan kasus ini. Pada bulan April 1987, pers merilis sebuah cerita tentang kemungkinan adanya hubungan mengenai percobaan penculikan anak-anak kecil selama 6 bulan terakhir di daerah Wokingham. Polisi menyelidiki apakah penculikan-penculikan ini bisa dikaitkan dengan hilangnya Mark, tetapi hal ini akhirnya dibatalkan. Pada tahun 1989, Kepolisian Metropolitan membentuk Operasi Orchid, yaitu sebuah penyelidikan terhadap kasus anak-anak hilang yang dipimpin oleh Detektif Chief Superintendent Roger Studley. Sebagai bagian dari operasi ini, pada bulan Desember 1990, mereka mewawancarai terpidana pedofil Leslie Bailey yang telah didakwa dengan 2 pembunuhan lainnya, yaitu Jason Swift yang berusia 14 tahun dan Barry Lewis yang berusia 6 tahun, yang keduanya terjadi setelah hilangnya Mark. Para penyelidik telah memperoleh surat dan peta yang digambar Leslie yang diberikan kepada sesama narapidana di HM Prison Wandsworth. Peta itu menunjukkan di mana Mark dibunuh. Sedangkan surat itu ditulis oleh teman satu sel dan ditujukan kepada Sydney yang berasal dari geng pedofil seperti dirinya. Penulis surat juga tahu tentang pembunuhan Mark. Pada titik ini, Leslie yang menderita cacat belajar ringan mengaku jika geng pedofil Sydney telah menculik, membius, menyiksa, memperkosa, dan membunuh Mark pada malam itu. Polisi memberi julukan geng tersebut dengan sebutan Dirty Dozen. Pada titik inilah polisi menyadari bahwa pria bungkuk itu sebenarnya adalah Sydney Cook. Pada malam itu, Leslie dimintai tolong kekasihnya Lenny Smith yang merupakan anggota geng tersebut untuk mengantarnya dari Hackney ke Wokingham karena akan ada pesta di karavan milik Sydney yang terletak di dekat pasar malam. Setibanya di sana, Leslie parkir di Langborough Road dan Lenny pergi ke pasar malam untuk mencari Sydney. Mereka kembali ke mobilnya dengan seorang anak laki-laki yang terlihat berusaha melepaskan diri meskipun dibujuk untuk menjauh dari pasar malam dengan janji sekantong permen seharga 50 pounds. Anak laki-laki itu adalah Mark. Mereka menggendong dan memaksanya masuk ke bagian belakang mobil. Dengan posisi Leslie yang mengemudi, Lenny di kursi penumpang depan, sementara Sydney menahan Mark di bagian belakang mobil. Mereka kemudian bertemu dengan orang keempat. Ia adalah kerabat Leslie yang dikenal sebagai Old Boot di karavan Sydney yang terletak di sebuah ladang bernama The Moors di Avondance Lane antara Finchampstead dan Berkham.
Sydney memberi Mark segelas susu yang dicampur dengan pelemas otot. Ia hanya minum setengahnya saja karena ia berkata rasanya aneh. Kemudian keempat pria itu memperkosanya, dimulai dengan Sydney dan diakhiri dengan Lenny. Setelah mereka mengoleskan pelemas otot lebih banyak lagi di tenggorokan Mark, pemerkosaan beramai-ramai kembali dimulai. Lenny kemudian memasukkan sebuah pil tablet ke dalam mulut Mark sebelum mencengkram tenggorokannya. Penganiayaan itu sudah berlangsung selama setengah jam sebelum Leslie menyadari bahwa Mark sudah mati. Tetapi Sydney berkata jika anak itu baik-baik saja dan dia berjanji akan membawanya pulang kembali. Ini berarti bisa saja kemungkinan besar Mark sudah meninggal sebelum orang tuanya tahu bahwa dia hilang. Setelah pembunuhan itu, Leslie mengantar Lenny kembali ke Hackney dan tiba di sana setelah tengah malam. Sebelum ia menurunkan Lenny di rawa-rawa, Lenny memberitahunya jika pembuangan mayat Mark akan diserahkan pada Sydney Cook. Polisi menerima penghargaan Judge's Commendation karena telah melakukan penyelidikan yang terhormat dan berkelanjutan, dan pada akhirnya mereka berhasil memecahkan kasus Mark. Namun, polisi mengakui di depan umum bila kasus ini belum selesai karena mayatnya belum ditemukan. Pada tahun 2007, polisi Thames Valley membentuk tim peninjau khusus untuk menyelidiki kembali pembunuhan yang belum terpecahkan dan serangan seksual yang serius selama 50 tahun sebelumnya. Pembunuhan Mark termasuk salah satunya. Pada tahun 2015, setelah adanya tekanan media dan politik, polisi membuka kembali penyelidikan pembunuhan seorang anak laki-laki, Vishal Mehrotra, yang berusia 7 tahun pada tahun 1981 di dekat stasiun tabung East Putney di London. Pembunuhan ini terjadi lebih dari 3 tahun sebelum pembunuhan Mark dan diduga juga dilakukan oleh geng pedofil yang dipimpin oleh Sydney. Sehingga polisi segera menyelidiki geng ini lebih dalam. Pada tahun 2015, Detektif Roger Studley menyatakan keprihatinannya tentang penyembunyian oleh polisi metropolitan atas kasus Mark dengan memberikan fakta bila sebenarnya sudah ada cukup bukti untuk menuntut Sydney atas pembunuhan tersebut, tetapi mereka tidak melakukannya. Sydney Charles Cook adalah pemimpin geng pedofil yang brutal. Ia tidak pernah mengakui perannya dalam pembunuhan Mark, meskipun sebuah gantungan kunci yang identik dengan milik Mark ditemukan di mobil Jaguar XJ miliknya yang diambil alih pada tahun 1985, setahun setelah hilangnya Mark. Tidak ada tuntutan yang diajukan terhadapnya karena Crown Prosecution Service atau CPS merasa bahwa pengakuan Leslie tidak memiliki bukti yang kuat dalam kasus Sydney. Selain itu, Sydney Cook juga sudah menjalani hukuman penjara karena pembunuhan Jason Swift. Ketika anggotanya, Leslie Patrick Bailey, dikirim ke pengadilan atas pembunuhan Mark, ia sudah menjalani hukuman di penjara H.M. Whitmore atas pembunuhan Jason Swift. Namun, pada tanggal 7 Oktober 1993, Leslie dibunuh oleh 2 orang sesama narapidana dengan cara dicekik menggunakan alat pengikat. Kematiannya pun disambut baik oleh orang tua Mark. Sedangkan anggota lainnya, Leonard William Gilchrist Smith, yang biasa disebut Lenny, juga tidak pernah mengaku berperan dalam pembunuhan Mark. Oleh karena itu,
tidak ada dakwaan yang diajukan terhadapnya karena CPS merasa bahwa pengakuan Leslie bukanlah bukti yang cukup untuk kasus Smith. Lenny Smith meninggal karena AIDS di unit rahasia di HM Prison Nottingham pada tahun 2006. Sekali lagi, Ibu Mark, Lavinia Tildesley, menanggapinya dengan merayakan berita tersebut. Pria keempat yang disebutkan oleh Leslie yang ikut andil dalam investigasi Operation Orchid sebagai orang yang ikut bertanggung jawab atas pembunuhan Mark adalah kerabatnya. Dia disebut sebagai Outboard selama penyelidikan. Namun, karena Outboard mengalami gangguan kejiwaan yang menjadikan usia mentalnya setara dengan anak 8 tahun, namanya tidak dapat diungkapkan, didakwa, diadili, atau dijatuhi hukuman atas pembunuhan itu. Hal itu menyebabkan CPS tidak dapat mengajukan dakwaan terhadapnya atas kasus ini. Pada tanggal 18 Oktober 1991, Leslie Bailey dengan orang-orang yang tidak dikenal didakwa atas pembunuhan Mark Tildesley. Persidangan selanjutnya sangat tidak biasa, karena meskipun Sydney dan Lenny tidak secara resmi didakwa dalam pembunuhan itu, hakim secara terbuka menyebut mereka sebagai pelakunya. Ditambah lagi, instruksi Leslie kepada pengacara pembelanya untuk mencari hukuman semaksimal mungkin, karena dia terkejut dan kecewa melihat Sidney Cook dan Lenny Smith tidak berada di kursi tersangka bersamanya. Pada tanggal 22 Oktober 1992, Leslie mengaku bersalah di Reading Crown Court atas tuduhan pembunuhan ringan dan 1 tuduhan pemerkosaan. Ia kemudian menerima 2 hukuman seumur hidup pada tanggal 9 Desember. Mendengar putusan tersebut, Lavinia Tildesley menanggapi dengan menyerukan pemberlakuan kembali hukuman mati dengan mengatakan, dia seharusnya digantung. Leslie mengklaim jika dia tidak tahu di mana Sydney menguburkan mayat Mark. Sydney berlagak tahu lokasi mayat tersebut, tetapi menolak untuk memberitahu polisi maupun keluarga Tildesley. Kemudian, pada bulan Mei 1998, polisi menolak untuk menginterogasi kembali Sydney atas pembunuhan Mark, dan juga menolak untuk menggali lapangan golf terdekat guna mencari jasadnya. Pada tahun 2012, sebuah fragmen tengkorak manusia yang ditemukan di dekat Evanders Lane dan diselidiki, tetapi ternyata itu bukanlah milik Mark. Jasad Mark tidak pernah ditemukan dan pembunuhannya termasuk dalam kejahatan paling terkenal di Wokingham. Polisi Thames Valley awalnya mengira jasadnya dikuburkan dalam jarak 1 mil dari pasar malam tempat dia diculik, tetapi mereka sekarang percaya bahwa jasadnya mungkin dikuburkan di tanah dangkal atau tanah pertanian yang ditinggalkan. Pada tahun 2019, keluarga korban membuat permohonan terakhir kepada Sydney Cook yang sudah berusia 90-an tahun untuk mengungkapkan keberadaan jasad putranya Mark Tildesley. Orang tua Mark membiarkan kamar tidurnya persis seperti pada hari dia hilang. Tak lama setelah ayahnya, John Tildesley, meninggal pada tahun 2005, Lavinia pindah ke Langley Common Road di Barkham. Saat itu, setelah peristiwa hilangnya Mark, sebuah tugu peringatan publik berupa bangku berwarna giok didirikan tepat di tempat di mana dia terlihat meninggalkan pasar malam oleh masyarakat umum.
Ini akan langsung terlihat di sebelah kanan pintu masuk Carnival Leisure Park di Wellington Road di Wokingham. Sebuah plat nama pada papan kayu di bagian atas bangkunya bertuliskan In Memory of Mark Tildesley. Ketika Lavinia meninggal pada tahun 2011, plat nama kedua yang bertuliskan namanya juga diletakkan di bangku, tepat di bawah plat asli Mark untuk mengenangnya. Sebuah upacara peringatan diadakan pada tanggal 30 Januari 1993 di Gereja Methodist Rose Street yang sekarang menjadi Gereja Methodist Wokingham yang terletak di seberang kediaman Tildesley. Kemudian, sebuah nisan untuk Mark Tildesley juga didirikan di tanah pemakaman gereja bebas di Reading Road di Wokingham. Di sana tertulis, In loving memory of Mark Anthony Tildesley, born 31 August 1976.